Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, telah menghadiskan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah orang yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, berupa sperma atau air mani. Itulah asal muasal kejadian manusia. Ibnu Mas'ud berkata bahwa nutfah, air mani itu apabila jatuh di dalam rahim ibu, di situ bercampur rahim, dalam rahim itu air mani laki-laki dan perempuan, maka air mani tadi memancar pada seluruh tubuh perempuan tadi selama 40 hari. Nah, kemudian turun air mani yang memancar di seluruh tubuh tadi kembali ke dalam rahim ibu. Begitu sampai dalam rahim ibu, Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil sedikit tanah. Yang tanah itu nanti, yang tempat tanah itu nanti adalah bakal kuburnya. Diambillah sedikit tanah oleh malaikat tadi dan ditaburkan kepada air mani yang dalam rahim tadi, lalu dia menjadilah segumpal darah. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian jadilah dia segumpal darah selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian jadilah segumpal daging 40 hari pula. Nah, jadi itulah proses awal kejadian kita. 3 kali 40 hari. 40 hari pertama masih berupa mani, 40 hari kedua berupa darah, 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayampuhu fihi ruh, maka malaikat itu diperintah Allah untuk meniupkan ruh pada janin yang ada di dalam rahim tadi sesudah berumur 4 bulan. Nah, maka mulai itulah si janin ini bergerak dan hidup di dalam rahim ibunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang kita baca tadi banyak menimbulkan hikmah, banyak menimbulkan ilmu-ilmu, baik ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf. Di dalam fikih contohnya, bagaimana kalau seseorang perempuan itu mengandung kemudian keguguran kandungannya, maka bagaimana ini kandungan diperlakukan? Nah, maka ahli fikih menjelaskan tergantung bagaimana bentuknya keguguran itu. Nah, jadi di sini ada 4 hukum.
mengenai masalah orang yang keguguran tadi. Pertama, kegugurannya berupa mudghah, berupa segumpal daging, segumpal darah, patak, sunat. Ibarat dibuang aja, kada apa-apa. Yang kedua, bila mana keguguran itu sebelum 4 bulan, belum lagi umurnya 4 bulan, ini dalam parut, tapi sudah berbentuk. Nah, 4 bulan, belum lagi umur 4 bulan, cuma sudah berbentuk. Itu dikafankan, dipatak, wajib. Yang ketiga, sesudah umur 4 bulan keguguran. Sesudah umur 4 bulan keguguran dan tidak ada tanda-tanda hidup. Sesudah 4 bulan keguguran, ranai kada sembunyian kekanakannya. Nah, ini cukup dimandii, dikapan, dipatak, wajib itu. Nah, langkah keempat, bila mana sesudah 4 bulan, sesudah 4 bulan dia keguguran dan sempat hidup, nah itu sama seperti orang tua. Nah, itu antara lain yang timbul masalah fikih daripada apa yang kita baca tadi. Kemudian di dalam masalah ilmu tasawuf pun ada mengambil dari ini hadis, yaitu di mana tadi dikisahkan kejadian manusia itu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Artinya apa? Itu menunjukkan tahapan-tahapan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, demikian pula di dalam menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, itu pun diperlukan tahapan-tahapan sehingga dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang langsung bisa musyahadah kepada Allah kada kawa, mesti ada tahapan-tahapan yang dilaluinya sehingga sampai kepada musyahadah itu. Mulai daripada musyaratah dahulunya, lalu hanyar muraqabah, imbah muraqabah, lalu muhasabah, habis muhasabah muaqabah, habis muaqabah itu ada mujahadah, habis mujahadah itu ada lagi muhadarah, habis muhadarah itu ada mukasyafah, hanyar bisa sampai kepada musyahadah. Nah, jadi kadakawa kita menjalani musyahadah kepada Allah langsung kadakawa. Sebabnya apa? Mulai penciptaan diri kita pun ada tahapan-tahapan sebagaimana yang dikisahkan, dihadiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, kemudian lagi dari ilmu fikih, bagaimana hukumnya seseorang yang menggugurkan kandungannya. Ini pun diambil dari hadis ini juga. Kalau menggugurkan kandungan yang sudah hidup bayinya, itu jelas sudah dosa besar. Misal janin dalam perutnya sudah bergerak, sudah hidup, nah digugurkan, itu dosa besar. Kada ada khilafnya lagi ulama itu. Sepakat mereka mengatakan bahwa menggugurkan janin yang sudah hidup itu adalah termasuk pembunuhan ngarannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, an-nasiqta ya'ti yaumal qiyamah yastaghithu wa yunadi annal madlum fa yata'allaqu bi ummi wa yaqulu ya rabbi sal hadhi lima qataltani fa yaqulu Allah ta'ala lima qatalti wa qad haramtu qatlan nafsi bighairil haqq. Ya malaikati sallimuha li malik khazinin nar yahbisu fi jubbil ahzan fatughallu yaduha ila unukiha wa yulda'u tawqu wa silsilatu fihi wa tushabu ila nar fayarmiha malik fi jubbil ahzan. Bahwa anak nang digugurkan itu pada hari kiamat minta tolong dan berteriak, anal mazlum, akulah orang yang dizalim. Maka dia bergantung dengan ibunya dan berkata dia, hai Tuhanku, tanya ini perempuan kenapa dia bunuh aku. Allah berfirman, kenapa kamu bunuh dia wahai perempuan?
padahal aku telah mengharamkan pembunuhan itu. Wahai malaikatku, serahkan ini perempuan kepada Malik, penjaga api neraka, agar si Malik itu menahan ini perempuan di dalam neraka yang bernama Jubbil Ahzan. Maka dibelenggu tangan perempuan tadi ke lehernya, dan diletakkan kalung dan rantai di lehernya, dan disirit ke dalam api neraka yang bernama Jubbil Ahzan tadi. Jubbil Ahzan itu nama bagian daripada bagian neraka. Wa fihi narun wa siba wa zanabir wa hayyatun wa aqarib tanhasul mu'azzabin wa zabaniyatu bi aidihim hirabun min nar. Jubbul Ahzan itu adalah bagian dari neraka yang di dalamnya ada binatang buas, ada penyangat-penyangat, ada ular dari neraka, ada kala dari neraka yang menggigit orang-orang yang diazab di situ. Dan ada zabaniyah, di tangan mereka ada tungkat-tungkat, ada tumbak-tumbak daripada neraka yang menusuk akan orang-orang yang membunuh di dalam dunia. Nah, jadi itu ancaman Allah kepada perempuan yang menggugurkan kandungan yang sudah hidup tadi. Nah, kalau kandungannya belum hidup, misalnya hanya berupa berumur 40 hari, atau berumur 2 kali 40 hari, atau 3 kali 40 hari, tapi belum lagi ditiupkan roh, belum hidup, nah ini ulama fikih terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan kada boleh juga digugur, ada yang mengatakan boleh. Itu kalau nang belum hidup. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi malaikat datang pembawa roh itu meniupkan di ubun-ubunnya, lalu hiduplah si kanak-kanak bayi nang di dalam perut tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Malaikat itu diperintahkan untuk menulis. Di mana menulis? Para ulama mengatakan, sebagiannya ada yang mengatakan ditulis di antara dua matanya. Ditulis di situ apa? Rezekinya. Ini orang rezekinya banyak atau sedikit. Ditulis lagi umurnya berapa. Ditulis lagi amalnya, ini orang baik atau buruk. Dan orang ini celaka di akhirat atau dia beruntung di akhirat. Nah, itu ditulis di antara dua mata kita sesudah ditiupkan roh ke dalam janin tadi.